Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I'm standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. Lagi ramai diperbincangkan Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang baru yang merupakan Perdana Menteri Inggris pertama yang bukan kulit putih. Dia ini menggantikan Liz Truss yang merupakan Perdana Menteri sebelumnya. Liz Truss ini menjabat nggak sampai 2 bulan. Kenapa tiba-tiba si Liz Truss ini cabut dari kursi PM padahal belum sampai 2 bulan dia ngejabat? Simpelnya karena proposal program dia itu gagal total. Dia ngajuin rencana buat ngasih subsidi energi sebesar 100 miliar pound sterling buat warga UK. Dia juga berencana ngasih tax cut, motong pajak. Ini merupakan kebijakan yang sangat populer di zaman susah. Tentu warga pasti akan senang. Tapi market tidak senang mendengar berita ini. Kebijakan kayak tadi itu ngebuat orang-orang di pasar jadi nggak pede sama ekonomi UK ke depannya. Itu kenapa akhirnya di market banyak orang ngejualin aset pound sterlingnya. Dan sentimen itu ngebuat pound sterling jadi turun nilainya. Sekarang bahkan hampir setara dengan dolar. Padahal dulunya hampir 2 kali dolar. Dulu itu bukan dulu banget. Dulu itu masih let's say nggak nyampe 10 tahun lalu lah. Pound sterling itu masih hampir 2 kali dolar. Sekarang udah hampir sama dolar. Nah itu padahal baru proposalnya doang. Baru mengajukan rencana doang. Belum kejadian. Tapi sentimennya sudah seburuk itu. Ya gue juga bingung kenapa sekelas Perdana Menteri UK ngasih kebijakan yang selevel sama kebijakannya Presiden Sri Lanka. Di Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa itu ngasih kebijakan yang persis kayak gitu. Ngasih subsidi plus ngasih tax cut. Ujung-ujungnya Sri Lanka bangkrut. Lagi zaman susah, udah tahu anggaran defisit, lu malah ngasih tax cut. Ya pemasukan negara makin anjlok lah. Jelas-jelas market ngerespon dengan buruk. Ya pound sterling turun nilainya. Dan juga ngasih subsidi, itu nggak tepat sasaran. Kalau Liz Truss ngasih subsidi energi ke semua warga UK, sampai yang orang kaya sekalipun, itu nggak jelas buat apa. Orang kaya di UK nggak butuh subsidi energi. Kalau ngasih ke semua orang, yang ada buang-buang anggaran di tengah anggaran sedang defisit. Dan juga di saat sekarang inflasi di UK, kalau kita ngasih tax cut, itu ngebuat orang jadi punya uang lebih yang ujung-ujungnya akan dibelanjakan sama dia. Kalau pasar demandnya naik, dia makin belanja, inflasi bisa makin menggila. Kalau inflasi makin menggila, ujung-ujungnya suku bunga bakal naik. Kalau suku bunga naik lagi, yang punya cicilan bakal makin menangis. Ya ujung-ujungnya bakal bikin negara makin susah, makin turun ekonominya. Ya intinya efeknya bakal panjang. Jadi ini merupakan kebijakan yang bullshit tai kebo. Cuman buat populis aja, supaya orang pada seneng aja. Selang beberapa hari dari proposal pengajuan kebijakannya itu, Liz Truss ngelihat sentimen yang buruk dan dia langsung mundur. Tapi kira-kira apa faktor lain yang ngebuat ekonomi UK jadi sampai kayak sekarang? Di luar inflasi dan juga soal energi. Kalau kita mau tahu faktor lainnya, kita bisa tarik mundur ke belakang sedikit. Jawabannya adalah Brexit. We vote leave and take back control. I believe that this Thursday can be our country's Independence Day. As Chief Counting Officer for the referendum on the UK's membership of the European Union, held on the 23rd of June 2016, I hereby give notice that I have certified the following. This means that the UK has voted to leave the European Union. Di bulan Juni 2016 ada sebuah referendum di UK. Yang referendum itu untuk menentukan apakah mereka akan Brexit atau stay. Kalau mereka milih Brexit, artinya mereka bakal meninggalkan Uni Eropa. Uni Eropa ini merupakan sebuah membership. Ya bisa dibilang mirip-mirip nggak mirip lah sama membership di gym. Ada biaya bulanannya juga. Intinya kalau ada negara di Eropa yang mau gabung ke Uni Eropa, mereka harus bayar fee setiap bulannya. Dan mereka juga akan kehilangan kebebasan untuk ngebuat peraturan. Jadi peraturannya itu bukan berdasarkan negara masing-masing, tapi based on Uni Eropa, rulesnya Uni Eropa. Nggak di semua hal, tapi di banyak hal. Contoh nih, misal soal hukum dan HAM. Kalau lu join Uni Eropa,
Lo itu harus mengikuti aturan pusat. Lo nggak bisa tiap negara bikin aturan hukum dan HAM sendiri, nggak bisa. Begitu juga soal hubungan internasional. Saat Uni Eropa bilang bahwa semua negara di Uni Eropa harus menerima pengungsi dari Suriah, ya mau nggak mau, suka nggak suka, semua anggotanya harus nurut, harus mau nampung pengungsi dari Suriah. Suka nggak suka. Begitu juga dengan perjanjian dagang. Misalnya Indonesia itu punya perjanjian dengan Australia soal perdagangan kopi. Ini misal aja, gue nggak tahu. Jadi kalau produk kopi dari Indonesia ke Australia itu nggak kena pajak, itu kita bisa atur sendiri antara Indonesia dengan Australia, negara sama negara. Tapi kalau di Uni Eropa lo nggak bisa begitu. Inggris karena dia anggota Uni Eropa, dia tidak bisa sembarangan bikin perjanjian dagang dengan Brazil, dengan Amerika, dengan siapapun, nggak bisa. Yang mengatur perjanjian dagang harus Uni Eropa. Anggotanya itu nggak bisa secara mandiri mengatur perjanjian dagang. Semua harus diwakilin oleh Uni Eropa. Dan jika Uni Eropa membuat perjanjian dagang dengan negara lain, ya mau nggak mau seluruh anggota Uni Eropa harus ikut, suka nggak suka. Begitu juga urusan border. Sesama anggota Uni Eropa itu nggak ada bordernya. Jadi dari Inggris pergi ke Spanyol itu sama aja kayak dari Sulawesi pergi ke Jakarta. Nggak ada bordernya, nggak pakai paspor. Beda sama di ASEAN ya. Kalau kita di ASEAN, kita itu kan meskipun kita nggak pakai visa ke Thailand, tetap aja ada imigrasi, tetap aja mesti pakai paspor. Tapi hal-hal kayak tadi itu meskipun kesannya mengekang, sebenarnya banyak untungnya juga. Kayak tadi, nggak ada border, itu ngebuat dagang jadi gampang. Mau dagang dari Spanyol ke Perancis jadi gampang. Kayak dagang di Indonesia aja, jualan online shop dari Jakarta ke Bandung, nggak ada bedanya. Itu ngebuat ekonomi jadi maju karena barriernya itu dihilangin. Dan juga kayak pariwisata, ya makin mantep karena banyak orang yang bisa liburan ke Inggris, orang Uni Eropa ya, tanpa pakai paspor. Tentu lebih gampang, itu ngebuat mereka jadi lebih semangat buat liburan kan. Dan masih banyak lagi regulasi yang diatur sama Uni Eropa kepada anggota-anggotanya. Gua nggak bisa sebutin semua karena banyak banget, ada 30-an lebih. Lu bisa cek sendiri di website resminya, ada di link deskripsi. Ada regulasi mancing, regulasi bertani, regulasi energi, penanggulangan climate change, kewajiban ngeluarin dana buat riset setiap tahunnya, regulasi perbankan, perpajakan, dan lain-lain. Nah, berapa harga membershipnya? Membership yang dibayarkan oleh UK ke Uni Eropa setiap tahunnya lebih dari 100 triliun rupiah. Ya, cukup banyak ya. Dan tiap negara itu bakal bayar beda-beda, nggak sama. Jadi kalau negaranya lebih miskin, tentu bayarnya akan lebih murah. Negara yang lebih kaya kayak Jerman, kayak Perancis, kayak Inggris, tentu akan bayar lebih banyak. Dan bisa dibilang negara-negara kaya itu kayak Jerman, Perancis, Inggris, bisa dibilang mereka tuh yang nombokin Uni Eropa buat nyuplai ke negara-negara yang lebih miskin kayak Polandia dan teman-temannya. Tapi 100 triliun itu sebenarnya nggak cuma dikasih ke Uni Eropa aja, nggak begitu doang. Banyak juga yang akan muter lagi di UK. Contohnya UK itu juga bakal nerima dana dari Uni Eropa buat ngelola taman publik, fasiliti publik lainnya. Jadi nggak notabene 100 triliun bayar membership dan itu hilang, nggak, akan muter lagi. I believe we now have a glorious opportunity. We can pass our laws and set our taxes entirely according to the needs of the UK. Tapi kenapa UK itu mau kabur dari Uni Eropa? Padahal sebenarnya kan bagus. Ekonomi jadi maju, orang jadi nggak ribet mau pariwisata. Apa salahnya? Salahnya adalah orang UK ini nggak suka ada banyak imigran di negaranya. Mereka nggak suka tuh banyak imigran dari Polandia dan dari negara Eropa Timur lainnya. Apalagi sekarang dipaksa buat nampung dari Suriah juga. Yang mereka nggak suka. Mereka itu berpikir kalau kebanyakan imigran, nanti pekerjaan-pekerjaan di UK diembat sama imigran dan gaji jadi nggak naik-naik. Kalau kebanyakan supply tenaga kerja dan demand-nya nggak naik, tentu kan gaji gitu-gitu aja. Itu yang ditakutkan sama warga UK dan itu ngebuat mereka nggak suka sama imigran. Orang UK juga nggak suka bahwa mereka itu bayar membership fee termahal di Uni Eropa. 3 besar mereka itu di bawah Jerman. Mereka ngerasa itu kebanyakan. Dan Inggris ini bisa dibilang negara yang nombok. Yang untung itu negara-negara Eropa Timur macam Polandia dan teman-temannya. Mereka ngerasa bahwa daripada bayar membership Uni Eropa, lebih baik itu duit dipakai buat ke negara sendiri. Misalnya buat dibayarkan kepada NHS. NHS itu merupakan National Health Security, BPJS mereka. Tentu kan lebih akan berguna buat kita daripada ke Uni Eropa. Begitu pikirnya. Dan orang UK juga merupakan orang di Uni Eropa yang paling sedikit jadi emigran. Bukan imigran ya, jadi emigran yang keluar. Jadi orang UK yang pergi ke Spanyol misalnya, itu nggak sebanyak orang Spanyol yang pergi ke Inggris buat kerja. Dan orang UK juga berpikir bahwa mereka ini merupakan orang di Uni Eropa yang paling sedikit menjadi emigran secara presentasi. Jadi kalau kita banding-bandingin nih secara presentasi, orang UK yang kerja di Spanyol sama orang Spanyol yang kerja di UK, itu secara presentasi
banyakan orang Spanyol yang ke UK. Itu ngebuat orang UK jadi ngerasa rugi juga. Kita datang banyak imigran, kita pun nggak banyak jadi emigran. Ngapain kita gabung Uni Eropa? Itu pikirnya. Mungkin the only one kelebihan yang dirasakan oleh orang UK saat gabung sama Uni Eropa adalah single marketnya, dimana mereka bisa ekspor ke Eropa tanpa kena pajak. Dia juga bisa impor bahan baku dari Eropa tanpa kena pajak. Itu merupakan sebuah benefit yang nggak bisa diperdebatkan. Tapi selebihnya orang UK itu majority saat itu merasa bahwa mereka rugi. Jadi mereka mikir, udah gua bayar membership tapi kemerdekaan gue direnggut, gua nggak bisa ngatur regulasi sendiri. Ngapain? Itu pikirnya. Benar, UK itu merupakan negara yang nombok. Mereka itu net contributors, bukan net beneficiaries. Mereka itu nombok di Uni Eropa, artinya uang yang mereka kasih ke Uni Eropa itu lebih banyak dibanding uang yang masuk ke mereka. Inggris ini net contributors terbesar kedua di bawah Jerman. Tapi sebenarnya mereka pun saat gabung di Uni Eropa, mereka itu diistimewakan. Buktinya apa? Buktinya UK itu tetap bisa pakai pound sterling. Mereka nggak diwajibkan buat ganti mata uang ke euro. Kalau negara lain di Uni Eropa, anggota lain, semuanya wajib pakai euro. Kenapa UK diistimewakan? Ya karena Uni Eropa tahu UK ini negara besar dengan mata uang yang juga mata uang legendaris. Pound sterling itu merupakan mantan cadangan devisa dunia. Tentu UK nggak akan mau ninggalin pound sterling buat ganti ke duit baru namanya euro. Itu kenapa Uni Eropa ngasih izin. Kalau kayak Italia, kayak Jerman, kayak Prancis dan lain-lain yang notabene mata uangnya itu nggak kuat-kuat amat, ya tentu mereka tidak seberjudi itulah untuk gabung ke euro. Anggota lain lebih legowo, apalagi negara-negara Eropa lain yang mata uangnya emang jelek, tentu mereka lebih legowo lagi buat gabung ke euro. Meskipun kita juga tahu ya, kalau ada negara yang legowo buat ganti mata uangnya dari mata uang sendiri ke mata uang euro, mereka harus merelakan kebebasannya untuk ngatur kebijakan moneter, yaitu yang ditukar. Dan UK nggak mau, UK mau stay pakai pound sterling supaya gampang ngatur kebijakan moneter. Tapi ya meskipun udah banyak keistimewaan yang dikasih ke UK, ya tetap aja sih orang UK ngerasa bahwa Uni Eropa itu adalah sebuah kerugian buat mereka. Makanya di referendum yang menang adalah pemilih Brexit, meskipun tipis, cuma 48 dibanding 52. Ya ibarat Jokowi Prabowo lah, tipis-tipis aja. Di UK itu banyak nelayannya. Dia itu kan negara pulau ya, jadi banyak orang yang jadi nelayan. Mereka ini pada kesel, mau mancing aja ke laut itu diatur sama Uni Eropa, ada kuotanya. Lu nggak bisa mancing sembarangan sebanyak-banyaknya, diatur sama Uni Eropa. Mereka kesel. Kaum nelayan ini yang paling pro sama Brexit. Partai di UK juga yang paling besar, Partai Konservatif. Ini bisa dibilang kayak ya PDIP-nya Indonesia lah. Mereka itu kebanyakan anggotanya itu pengen Brexit. Ada juga yang pengen stay, tapi kebanyakan pengen Brexit. Ya akhirnya nggak bisa dielakkan bahwa Brexit emang populer pada zamannya referendum itu. Enough. Let's get this done. Waktu referendum tahun 2016, Perdana Menterinya adalah David Cameron. Dia juga merupakan anggota Partai Konservatif, tapi dia merupakan pro Uni Eropa. Dia ngasih izin buat referendum supaya teman-teman di partainya diem. Karena selama berapa tahun kebelakang sebelum referendum, teman-teman di partainya itu pada ngebacot mulu, pengen minta referendum. Ya akhirnya dikasih lah sama dia. Sayangnya adalah hasilnya itu di luar dugaan dia. Dia kira bakalan yang menang stay di Uni Eropa, ternyata yang menang Brexit. Akhirnya karena dia kecewa, dia mundur dan digantikan sama Perdana Menteri baru, Theresa May. Theresa May juga anggota Partai Konservatif juga, dan dia juga merupakan orang yang pro Uni Eropa. Dia ini tugasnya adalah nemenin Brexit sampai kelar. Theresa May pengennya Brexitnya ini soft. Artinya apa? Artinya nggak fully Brexit, nggak bener-bener putus semua hubungan sama Uni Eropa. Theresa May pengen tetap ada hubungan dagang sama Uni Eropa karena dia tahu bahwa UK bergantung dengan hubungan dagang sama Uni Eropa. Sayangnya setelah Theresa May, yang gantiin adalah Boris Johnson. Dia ini merupakan orang yang sangat pro Brexit dan dia pengen hard Brexit, artinya totally putus hubungan sama Uni Eropa di segala bidang. Gonta-ganti Perdana Menteri yang gak sepaham ini, ada yang pro Brexit, ada yang pro stay, ada yang pengen soft Brexit, ada yang pengen hard Brexit. Jadi ngebuat urusan Brexit ini jadi gak deal-deal gitu. Jadi nggak jelas maunya apa sih, mau soft apa mau hard. Karena gonta-ganti orang yang nggak sepaham, jadi nggak kelar-kelar, jadi gantung. Dan Uni Eropa sendiri juga bimbang karena Uni Eropa tidak bisa dipungkiri butuh UK. UK itu negara kaya, dia ngasih banyak uang setiap tahunnya ke Uni Eropa. Dan market di UK juga besar. Uni Eropa butuh UK, sebagaimana UK butuh Uni Eropa. Tapi Uni Eropa ini nggak mau ngasih
soft Brexit yang keenakan buat UK. Uni Eropa ini tidak mau sampai ada negara lain yang mikir bahwa ternyata UK itu dapat deal yang lebih baik dibandingkan saat gabung sama Uni Eropa. Misalnya gini, misalnya soft Brexit nih, ada deal yang tetap berjalan. Apanya? Misalnya single marketnya. Oke lah, jadi UK tetap single market sama Uni Eropa, tetap bisa dagang tanpa pajak. Tapi UK nggak perlu ngikutin aturan hukum dan HAM-nya, kuota-kuota fishing-nya, regulasi industrinya, dana risetnya. Kan jadi keenakan. Kalau UK bisa milih-milih mau yang enaknya aja dan dikabulkan sama Uni Eropa takut nanti negara lain kayak Jerman, Prancis dan lain-lain yang kaya-kaya yang jadi net kontributor juga bakalan mau cabut juga dong. Kalau cuma nyisanya Polandia dan teman-temannya yang miskin-miskin, ya bangkrut itu, bubar itu Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini bimbang. Mereka butuh sama UK, tetapi mereka nggak bisa ngasih deal segampang itu. Mereka harus membuat UK ini jadi rugi karena mereka pilih Brexit, supaya dijadikan pelajaran bagi negara lain untuk nggak exit juga. Politisi yang pro Brexit juga punya kampanye. Waktu referendum itu mereka kampanye bahwa gabung dengan Uni Eropa itu berbahaya, karena sebentar lagi Turki akan gabung Uni Eropa. Kalau Turki gabung, bayangkan Turki itu sebelahan sama Suriah. Nanti jangan-jangan ISIS itu bisa masuk gampang ke Inggris kalau kita masih gabung sama Uni Eropa. Ya karena kan Turki sama Suriah itu kan sebelahan. Bisa aja kan ada penyusup dari ISIS masuk ke Turki, terus masuk ke Inggris. Nanti ujung-ujungnya jadi nggak aman tuh negara Inggris. Itu kampanyenya tuh. Padahal sebenarnya Turki ini sangat jauh dari kemungkinan berhasil untuk join ke Uni Eropa. Ya ini cuman kampanye yang diada-adakan aja lah, biar orang-orang itu mau pilih Brexit. After 3.5 years of deception and dishonesty, we will be leaving this prison of nations at the end of January. And we won't become a third country, as I've been hearing this morning. No, we're going to become an independent, self-governing nation. And you can delude yourself. Kebanyakan rakyat UK yang milih Brexit itu mereka yang tua-tua. Kalau yang muda-muda kan kebanyakan mereka itu SJW. Mereka itu senang jalan-jalan. Mereka senang bisa ke Spanyol, ke Perancis tanpa paspor. Jadi yang muda-muda kebanyakan pilihnya stay. Kalau yang tua ini mikirin gaji nggak naik-naik, mikirin imigran. Jadi mereka pilih Brexit. Kalau di negara UK ada 4, ada Wales, ada Irlandia Utara, ada Scotland sama Inggris. Yang paling pro sama Brexit adalah Inggris dan Wales. Wales apa Wales? Wales lah. Kalau di utara, di Irlandia Utara sama di Scotland, mereka itu hampir semuanya majority banget pengen stay. Karena ekonomi di Skotlandia dan juga di Irlandia Utara itu nggak sebesar ekonomi di Inggris. Mereka itu butuh tetap ada hubungan dagang dengan Uni Eropa. Mereka butuh bisa ekspor, mereka butuh bisa untuk impor bahan baku dengan murah. Sementara kalau di Inggris, karena mereka itu ekonominya lebih maju, ya mereka merasa gua nggak butuh sama Uni Eropa, aku bisa sendiri. Jadi ya ada perbedaan begitulah. Jadi begitu hasil referendumnya keluar dan menyatakan bahwa UK akan Brexit, Skotlandia ini jadi bimbang. Apa kita cabut dari UK aja ya supaya kita tetap bisa berhubungan sama Uni Eropa? Tapi dilema juga, Skotlandia ini majority hubungan dagangnya dengan Inggris, bukan dengan Uni Eropa. Dengan Uni Eropa itu kedua, pertama tuh Inggris. Kalau mereka cabut dari UK, mereka akan kehilangan Inggris. Jadi serba dilema juga sih. Dan begitu referendum menyatakan Brexit menang, sentimen pasar langsung kacau. Pound langsung melemah dan gak pernah recover sampai sekarang. Jadi begitu tahun 2016 referendum menang Brexit, turun, gak pernah recover sampai sekarang, makin turun lagi gara-gara isu Liz Truss ini. Ya kalau pounds yang melemah terus, yang dirugikan adalah rakyatnya, UMKM-nya. Dulu mereka mau impor bahan baku misalnya, murah karena mata uang mereka kuat. Sekarang mata uang mereka melemah, jadi susah, semua jadi serba mahal. Udah susah karena regulasinya, mereka udah Brexit. Nambah susah lagi karena mereka jadi mahal mau impor. Jadi ada dua tuh, regulasi dan juga mata uang. Di UK itu fish and chipsnya, makanan paling murah di UK, itu kebanyakan bahan baku ikannya itu diimpor dari Uni Eropa. Jadi kalau sekarang misalnya mereka udah Brexit, fish and chips, makanan rakyat yang paling murah itu bakal jadi mahal. Ngomongin soal UMKM, ngomongin soal wirausaha, zaman-zaman gua awal dagang di 2015, itu semua serba susah. Dan gue sempat kepikiran buat berhenti kuliah karena sibuk banget. Usahanya kecil, tapi ribetnya gila-gilaan. Kenapa? Karena semua serba manual. Ada orderan, gue cek dulu uangnya masuk apa enggak, cek manual. Terus alamat manual juga, ngitungin barang juga manual. Dulu itu belum ada Shopee. Ya sekarang enak otomatis di Shopee, di Tokped, tapi kan ada fee-nya, mahal. Jual online itu yang paling bener, yang paling mantep ya jual di WhatsApp. Jual di web sendiri itu paling murah, gak kena fee soalnya. Tapi susah karena gak otomatis. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang zaman sudah maju, 2022, meskipun lo jualan di WhatsApp tetap bisa otomatis. Sekarang mah enak,
Ada aplikasi kasir pintar yang bisa bantu lo buat nyatat orderan, buat ngitung stok barang, buat ngecek pembayaran, semuanya otomatis. Kalau semuanya serba otomatis, data pelanggan lo itu nggak hilang, kekumpul semua, kecompile. Kalau lo pakai kasir pintar, semua jadi serba otomatis. Dan nggak cuma buat yang usaha online doang, usaha offline pun kalau lo pakai kasir pintar bakal lebih terbantu. Contoh nih, kalau lo misalnya punya restoran, lo itu bisa cek tuh stok bahan baku lo yang udah tinggal dikit apa aja. Jadi lu nggak perlu cek-cek manual lagi baru belanja ke pasar. Lo tinggal lihat di aplikasinya, terus lo belanja dah. Lo juga bisa ngelihat tim kasir lo nih, hari ini mulai shift jam berapa. Lo juga bisa ngecek itu duit di kasir ada berapa sekarang. Lu nggak perlu cek manual, tanya dia WhatsApp basa-basi. Lo bisa cek sendiri, mandiri semuanya. Lo mantau cabang lo, yang cabang A udah jualan berapa hari ini ya, bisa otomatis, tidak perlu nanya-nanya manual. Ribet. Pembayaran juga simple, lu nggak perlu ribet-ribet konekin satu-satu, semua udah otomatis bisa pakai kasir pintar. Connect itu semuanya pembayaran e-wallet. Kalau misalnya lo usaha laundry atau punya warung nih, banyak yang ngutang, lo bisa cek tuh di data kasir pintar lo, siapa aja orang-orang tukang ngutang yang perlu lo tagih. Kalau pakai tulisan manual, tulisannya hilang, ya lo lupa, lo rugi. Tapi satu menurut gue yang paling ngebantu, ini merupakan hal yang paling sering dilupakan oleh pengusaha pemula, laporan keuangan. Zaman gue dulu, gue gak pakai nyatet laporan keuangan karena ribet, gue udah sibuk. Jadi ya, untung itu nggak bisa ketahuan berapa jelas detailnya. Ya pokoknya gue tahu bulan ini untung kira-kira sekitar 10 juta, tapi kira-kira doang, nggak detail banget, pasti ada yang miss. Tapi kalau gue hire orang sendiri buat ngurusin laporan keuangan di bisnis gue yang kecil, ya rugi kan, nggak sepadan gitu. Tapi kalau lu pakai kasir pintar, semuanya bisa kelacak, laporan keuangan lu jelas dan lu nggak bayar orang lebih. Nah harganya berapa? Lu pasti mikir kan, dia bisa bikin semuanya otomatis, dia juga bisa bikin ada laporan keuangan otomatis. Pasti mahal, itu yang lu pikirkan. Tapi tidak, gue suka yang gratis. Harganya kasir pintar itu gratis kalau lu daftar pakai link di deskripsi, link dari gua. Lo bisa cobain tuh free trial sebulan, yang premium free. Kalau suka bulan depannya baru lo bayar sendiri. Berapa? Cuman gocap tiap bulan. Super duper murah. Dan kalaupun lo mau yang free selamanya juga ada. Lo bisa cek di Play Store di Android tuh. Itu ada versi free-nya yang free selamanya. Kasir pintar ini udah dipakai sama 1 juta lebih UMKM di Asia. 1 juta lebih. Dan info lengkapnya bisa lo cek di website kasirpintar.co.id. Balik ke perusahaan-perusahaan di UK lagi, memang tidak banyak perusahaan UK yang ekspor ke Uni Eropa, tapi kebanyakan dari mereka impor bahan baku. Itu yang ngebuat berat dampak ekonominya ke UK. Akhirnya sekarang banyak orang nyesel udah milih buat Brexit. Tadinya ada 52% orang yang milih Brexit, sekarang 2022 68% orang UK itu pengen stay. Tapi ya udah nggak bisa, nasi sudah menjadi bubur. Ya akhirnya sekarang solusinya adalah tengah-tengah aja. Udahlah, jangan hard Brexit lah, kita pilih soft Brexit aja, tengah-tengah lebih aman. Ya sekarang itulah harapan dari orang-orang UK. Sayangnya tidak segampang itu. Banyak politisi yang menjanjikan angin surga. Mereka janji bahwa setelah Brexit mereka akan merdeka, tapi nyatanya malah lebih buruk. Dulu politisi bilang bahwa nggak apa-apa kita kehilangan dagang sama Uni Eropa, kita kan bisa bikin sendiri perjanjian dagang baru dengan Rusia, dengan Indonesia kayak India kayak Cina kayak, tentu akan lebih besar opportunity-nya. Kalau kita kehilangan Uni Eropa tapi digantikan dengan Amerika, Cina dan India misalnya, tambah Rusia tambah Indonesia, itu kan udah gede banget. Tapi sayangnya kenyataannya bikin perjanjian dagang itu nggak segampang itu, nggak segampang nembak cewek lama gitu loh. Jadi di awal-awal Brexit tentu akan pedes. Kenapa? Karena begitu Brexit tidak ada perjanjian dagang sama sekali, akan berat buat ekspor impor. Terus gimana soal gaji karyawan di UK? Kan dulu banyak yang bilang bahwa kalau kita udah Brexit nanti imigran pada cabut, tentu kan kalau suplai karyawannya berkurang, tentu harga akan naik dong, gaji akan naik dong. Sayangnya tidak, yang ada gaji malah turun. Kenapa? Betul, suplainya berkurang, tetapi demand-nya juga berkurang karena banyak perusahaan yang cabut dari UK. Kalau demand-nya turun, suplainya turun, ya sama aja bodong, nggak ada gunanya gitu loh.
Ya intinya Brexit ini merupakan sebuah hal yang zonk bagi UK. Betul, kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang ini terjadi juga karena adanya Rusia Ukraina lagi perang, betul. Dan Uni Eropa juga sekarang lagi susah, betul. Tapi Uni Eropa sama UK itu sekarang lebih susah UK kalau dibanding-bandingin ya. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut soal Brexit, di link di deskripsi ada sebuah PDF yang ngejelasin Brexit dengan lebih jelas data-datanya. Brexit ini bisa dibilang gagal atau berhasil tergantung angle-nya. Kalau kita ngomongin ekonomi, tentulah gagal saat ini. Kalau ngomongin lapangan kerja dan juga gaji, kita bisa bilang tentulah gagal saat ini. Kalau kita ngomongin kebahagiaan publik, bisa dibilang gagal juga karena banyak fasiliti publik yang tutup di UK. Tadinya itu ada fasiliti publik didanain oleh Uni Eropa. Sekarang karena Uni Eropa udah nggak ada, jadi tutup tuh fasiliti publiknya. Tapi kalau kita lihat dari angle soal kemerdekaan tanda petik, di mana sekarang UK bisa mengatur nasibnya sendiri, tentu itu sangat berhasil. Terus gimana sekarang Perdana Menteri yang baru nih, Rishi Sunak? Dia ini merupakan orang yang juga pro Brexit. Dia tetap pengen Brexit karena mungkin saja Brexit ini pedesnya di awal aja. Karena kan kita tahu tadi, gak gampang untuk ngebuat sebuah perjanjian dengan negara lain secepat itu. Apalagi di tengah krisis di Eropa, tentu akan lebih sulit. Tapi dalam long termnya, 5-10 tahun ke depan, bisa jadi Inggris bakal jauh lebih baik dibandingkan stay di Uni Eropa. Bisa jadi kita akan tahu jawabannya di tahun 2025, 2026, 2028 mungkin. Kita lihat aja.